Welcome to the team. Kenalin, aku Lufa. Aku Sabrina. Aku Mutiara Putri. Selamat menyaksikan video kita ya. Tahukah kalian ada ikan yang bisa berubah kelamin seperti ikan kakap biru? Atau ikan paus terbesar, hiu paus yang meskipun raksasa hanya memakan plankton? Ikan memang makhluk luar biasa dengan beragam adaptasi unik. Namun apa yang membuat mereka begitu spesial? Jawabannya ada di dalam tubuh mereka. Dari insang yang menyaring oksigen hingga hati yang memproses racun, setiap organ ikan punya cerita menarik untuk diceritakan. Nah, hari ini kita akan melihat lebih dekat anatomi ikan melalui nekropsi. Yuk kita selami dunia tersebut di dalam tubuh ikan. Langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu ikan ditusuk dengan jarum dissecting set di bagian kepala hingga mencapai bagian dari medula oblongata ikan. Untuk itu, kita perlu menunggu beberapa menit sampai ikan benar-benar dalam keadaan mati. Langkah kedua yaitu setelah ikan telah dipastikan mengalami kematian, dilakukan observasi terhadap anatomi ikan tersebut. Langkah ketiga yaitu gunakan gunting medis untuk membuat irisan dari lubang anus menuju bagian anterior. Lalu irisan dimulai dari lubang anal dan melengkung mengikuti linea lateralis hingga mencapai area operculum. Lalu buat irisan tambahan di area operculum untuk menghubungkan bagian dorsal dan ventral. Setelah membuat irisan di operculum, buka irisan tersebut untuk memeriksa semua organ di dalam tubuh ikan. Gimana nih guys, apakah sekarang kalian tahu organ-organ apa saja yang ada dalam tubuh ikan? Dari insang hingga hati, yang semuanya bekerja harmonis menjaga kehidupan mereka. Selamat datang di video anatomi komparativa tikus dan mencit. Kali ini kita akan membahas perbedaan antara tikus dan mencit. Pada mencit atau mus spesies itu ukurannya dengan lebih kecil, beratnya hanya 18-40 gram, dengan telinga yang lebih besar dan ekor ramping berbulu. Mereka lebih penakut dan memiliki 5 pasang kelenjar mamae. Sedangkan pada tikus atau ratus spesies itu lebih besar dengan berat 250 hingga 400 gram. Dengan telinga yang lebih kecil dan ekor tebal tanpa bulu. Mereka lebih agresif dan memiliki 6 pasang kelenjar mamae. Perbedaan lainnya, mencit memiliki kandung empedu sedangkan tikus tidak. Keduanya tidak bisa vomit dan memiliki gigi depan panjang kekuningan. Jadi pasti kalian penasaran kan apakah yang tampil dalam video ini tikus atau mencit? Berdasarkan ciri khas yang sudah dijelaskan tadi, dapat kita pastikan bahwa yang tersebut adalah tikus yang sesuai dengan yang akan kita nekropsi pada praktikum anatomi veteriner 3. Jadi jangan lewatkan video nekropsi kami berikutnya ya. Jadi hal pertama yang dilakukan adalah memasukkan tikus ke dalam wadah yang mengandung kloroform agar tikus tersebut kehilangan kesadaran. Kemudian disiapkan dosis yang akan diinjeksikan dengan rumus BB dikali dosis dibagi konsistensi dengan hasil 0,15 mg per second menggunakan silaksin. Setelah itu, injeksi intramuskular dilakukan di quadriceps femoris untuk memasukkan dosis silaksin tersebut. Kemudian dilakukan fiksasi posisi tikus dengan needle agar tetap diam selama proses pembedahan. Lalu mulailah pembedahan dengan menyayat bagian bawah tikus hingga terlihat bagian epidermis atau kulit bagian atas. Dengan hati-hati, mengiris lapisan epidermis atau kulit bagian atas tikus dari bagian bawah ke atas hingga mencapai rahangnya. Hindari memotong pembuluh darah untuk mencegah keluarnya darah yang dapat menyebabkan kekacauan. Gunakan pisau bedah untuk memisahkan lapisan antara epidermis dan dermis tikus. Setelah mencapai rahang, mulailah memotong kulit tikus dari area tengah tubuhnya.
Kemudian, setelah mengiris kedua sisi dermis dan menyematkan dengan peniti atau needle, kemudian diperhatikan pula organ-organ yang ada pada tikus. Dilanjutkan dengan pembedahan untuk menemukan organ-organ lainnya. Setelah semua organ terlihat, kita dapat mengidentifikasi mulai dari kranial hingga kaudal. Dimulai dari adanya trakea, esofagus, dan jantung. Untuk organ pelak sendiri, terdapat trakea, jantung, dan pulmo. Untuk pulmo sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pulmo dexter dan sinister. Kemudian juga terlihat adanya hepar serta gaster. Kemudian pada gaster tersebut merupakan organ pencernaan. Setelah dari gaster menuju ke intestinum yang terbagi menjadi dua, yaitu intestinum tenue dan intestinum crassum. Pada intestinum tenue terdapat duodenum, jejunum, dan ileum. Pada duodenum terdapat pankreas, kemudian dilanjut dengan intestinum crassum yaitu cecum, kolon, dan rektum. Kemudian di sini terlihat juga testis yang menandakan bahwa tikus tersebut merupakan hewan jantan. Demikianlah penjelasan mengenai perbandingan anatomi antara tikus dan mencit. Semoga informasi ini bermanfaat. Tahukah kalian, di balik tubuh mungil dan lucu, kelinci menyimpan sejumlah keajaiban. Telinga panjangnya bukan sekedar hiasan. Mereka adalah alat canggih untuk mendengar dan mengatur suhu tubuh. Gigi kelinci tidak pernah berhenti tumbuh. Mereka harus terus mengunyah sesuatu agar gigi tidak memanjang berlebihan. Tahap unik lainnya yang dimiliki kelinci yaitu sistem pencernaan mereka pun istimewa. Mereka bahkan memakan kotoran pertama mereka sendiri untuk mendapatkan nutrisi tambahan. Langkah pertama yaitu dieutanasi kelinci dengan metode dekapitasi. Lalu dibuka bagian perut kelinci dengan posisi rebah dorsal dan diinsisi secara perlahan mulai abdomen hingga toraks. Setelah ruang peritoneum dan kavum toraks telah terbuka, lalu diambil organ dan dikeluarkan untuk diidentifikasi secara langsung. Pada bagian kranial terdapat beberapa organ. Yang pertama yaitu eksofagus, bagian kanan, trakea, bagian kiri, pulmo, dan hepar. Organ selanjutnya yaitu lambung, ginjal, intestin, dan cecum. Tahukah kamu bahwa kelinci memiliki cecum yang besar untuk memecah serat kasar dalam makanan mereka? Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang kelinci. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Selamat datang di seri reptil. Pada seri ini kita akan mempelajari berbagai keunikan reptil, hewan vertebrata berdarah dingin yang tubuhnya tertutupi oleh sisik. Reptil terdiri dari 4 ordo utama, yaitu squamata seperti kada dan ular, Testudina seperti kura-kura, Crocodilia seperti buaya, dan Rhynchocephalia seperti tuatara. Secara umum, anatomi reptil memiliki banyak keunikan loh. Sistem muskuloskeletal mereka bervariasi sesuai fungsi, mangsa, dan habitat. Mereka tidak memiliki diafragma, dan vertebrae terbagi menjadi 3 regio, yaitu presakral, sakral, dan kaudal. Sistem kardiovaskulernya terdiri dari 2 atrium dan 2 ventrikel yang tidak sepenuhnya terpisah, dengan ventrikel terbagi menjadi 3 ruang. Sistem sensorik reptil juga canggih loh. Misalnya, ular dan biawak memiliki organ Jacobson untuk mendeteksi partikel kimia di udara, sementara ular berbisa memiliki organ labial pitch untuk merasakan radiasi inframerah. Pada sistem urogenital, jantan memiliki hemipenis bercabang, dan sebagian besar reptil berkembang biak secara ovipar, meskipun beberapa spesies seperti ular boa dan ular laut bersifat ovovivipar.
Pada Crocodilia memiliki foramen Panizae, yaitu lubang yang membantu menjaga tekanan darah tetap seimbang saat buaya menyelam di air. Kura-kura atau Testudines dibagi menjadi dua kelompok utama, tortoise and turtle. Tortoise adalah kura-kura yang hidup di darat, memiliki tempurung yang tinggi dan kaki yang kuat untuk berjalan di permukaan keras. Sementara itu, turtle hidup di air dengan tempurung yang lebih rata dan kaki berselaput untuk membantu berenang. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas lebih detail mengenai anatomi kura-kura. Tonton sampai akhir ya. Tempurung kura-kura terbagi menjadi dua bagian utama. Karapas di bagian dorsal seperti di video ini, dan plastron di bagian ventral. Karapas terdiri dari 4 skute, yaitu cervical di dekat leher, vertebral di sepanjang garis tengah punggung, pleural di sisi dexter dan sinister, serta marginal di tepi luar. Plastron memiliki 6 skute utama, gular di bagian anterior, humeral di dekat ekstremitas kranial, pectoral di area toraks, abdominal yang melindungi abdomen, femoral di dekat ekstremitas kaudal, dan anal di posterior dekat dengan coccygia. Struktur ini dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal sekaligus mencerminkan adaptasi luar biasa dari kura-kura. Selanjutnya, untuk organ internal pada preparat ini hanya terlihat adanya jantung, pulmo, dan hepar. Mengenal hewan biawak. Halo teman-teman, apakah kalian kenal aku? Aku masih bersahabat dengan komodo loh. Kita kenalan yuk. Aku adalah biawak air Asia. Aku adalah hewan khas Indonesia. Banyak yang mengatakan bahwa aku mirip kadal dan masih bersaudara dengan komodo juga. Panjang tubuhku 120 sampai 180 cm. Memiliki hidung pada bagian oval. Posisi hidungku ini pada bagian moncong. Aku sedikit berbeda dengan hewan lainnya karena aku tidak memiliki telinga. Aku juga memiliki ekor. Ekorku berbentuk pipi dengan bagian atas yang keras dan kokoh. Ayo kita jelajahi secara lebih dekat anatomi menakjubkan dari hewan biawak. Pada organ internal biawak, yang pertama terdapat trakea pada bagian leher atau atas, lalu terdapat pulmo, jantung, gaster, eksofagus, hepar, dan juga intestin. Lalu pada bagian kaudal terdapat ginjal dan kloaka. Demikianlah pemaparan singkat mengenai organ-organ penting yang terdapat dalam tubuh biawak. Setiap bagian dari hewan ini dirancang dengan sempurna untuk mendukung gaya hidup dan kebutuhan mereka di alam liar. Sungguh sebuah karya ciptaan Tuhan yang luar biasa. Ada lebih dari 300 spesies ular di bumi. Mereka berada di mana-mana kecuali di Antartika, Islandia, Greenland, dan Selandia Baru, sehingga menjadikannya sebagai reptilia terbesar kedua setelah kadal. Kali ini aku bakal bahas 5 fun fact unik mengenai ular. Yuk kita simak! Bisa ular dapat membunuh. Sekitar 600 spesies ular itu berbisa. Tapi hanya sekitar 200 ular yang bisa melukai dan Keren banget gak sih fun fact tadi? Sekarang kita lihat organ apa saja yuk yang ada di dalam tubuh ular. Jadi di sini ada trakea dan esofagus. Lalu di sini trakeanya itu nempel jadi nggak kelihatan. Terus ini ada jantung,
Lalu di bagian sini ada pulmo, tetapi kempes. Lalu di sini ada vesica velea. Lalu di sini ada hepar. Lalu di dalam sini ada lambung, tetapi kurang kelihatan. Lalu di sini tampak ginjal. Dan yang terakhir di sini ada sekum. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk menambah wawasan tentang dunia reptil. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar anatomi veteriner ya.